Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asti Monika. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari akuntansi, yaitu dari Excel. Lanjut aja, kita langsung membuat jurnal umum. Di sini kita buat jurnal umum, terus tanggal, terus keterangan, terus ada referensi, ref atau debit, terus kita buat kredit. Saya akan mau ngedit ininya dulu, membesarkan untuk buat akun-akunnya nanti. Lanjut buat tanggal 1 Desember. Terus kita lanjut aja biaya gaji penjualan. Di tanggal 1 Desember itu biaya gaji penjualan. Terus di bawahnya biaya gaji kantor. Terus dengan keterangan kas, terus kita buat di debit sama di dengan 12 juta, terus biaya gaji kantornya 10 juta. Terus pada kasnya juga, terus kita buat akunnya. Nanti di akhir kita buat di akunnya, yaitu mungkin dengan membuatkan ada rumusnya, tinggal dimasukin aja. Lanjut di tanggal 1 Desember lagi. Terus buat nama keterangannya di akunnya hutang dagang. Di bawahnya yaitu pada kas. Langsung aja nanti di kasnya kita di pertengahan aja di itu. Terus di debit kita buat nominal dan di kreditnya pun sama. 50 juta ya. Terus selanjutnya yaitu di tanggal 2 Desember. Terus kita buat keterangannya di sini. Pembelian pada hutang dagang. Kita buat debit dan kredit, nominalnya berapa. Itu sebesar 250 juta. Sama di kreditnya juga kita dibuat 250 juta. Terus transaksi di tanggal 3 Desember. Terus kita lanjut, keterangannya juga sama. Biaya angkut pembelian pada kas. Terus kita buat nominalnya di debit dan di kredit, yaitu nominalnya sebesar 5 juta. Masing-masing kita buat 5 juta. Terus transaksi lainnya yaitu tanggal 4 Desember, yaitu
itu ya buat keterangannya ini pembelian, terus kita pembelian pada hutang dagang, kita copy paste aja. Terus yaitu dengan nilai kita buat kredit dan debitnya sebesar 200 juta, masing-masing kita buat 200 juta. Terus dilanjut tanggal 5 Desember. Nah, keterangannya yaitu piutang dagang pada penjualan yaitu kita masing-masing dibuat di sini nominalnya, debit dan kreditnya sebesar 150 juta, di kreditnya juga 150. Terus transaksi tanggal 7 Desember yaitu di keterangannya kas pada terus tadi saya merapikan ini dulu. Itu di sini pada piutang dagang. Terus debit dan kreditnya kita buat nominalnya. Itu di debitnya sebesar 100 juta, masing-masing debit dan kreditnya. Dan itu selanjutnya di tanggal 10 Desember keterangannya kas pada penjualan, keterangannya kita buat juga masing-masing debit dan kreditnya, yaitu nominalnya 225 juta, di kreditnya juga kita buat 225. Lanjut di tanggal 11 Desember itu utang dagang pada ini potongan pembelian. Debit dan kreditnya kita juga buat sama, nominalnya di debit dan di kredit sebentar. Terus pada kas juga
Jadi 3 akun, hutang dagang, potongan pembelian, dan kasnya kita buat di hutang dagangnya kita buat di debit, terus kasnya kita buat di kredit. Bentar, saya lagi bingung. Langsung kita buat akunnya. Yap. Itu potongan ada 4 juta gitu. Potongan pembeliannya. Jadi kasnya sisa 196 juta. Lanjut di tanggal ini, di tanggal 13 Desember. Lanjut di keterangannya juga dibuat hutang dagang, langsung di copy aja. Ntar saya perbaiki. Terus pada kas, maaf depo, bentar. Terus buat di debit sama kreditnya sama seperti yang atasnya, itu dibuat debit dan kreditnya yaitu sebesar 250 juta, pada kreditnya juga dibuat sama 250 juta. Terus lanjut di tanggal 13 Desember lagi, yaitu retur penjualan pada bentar ya. Pada piutang dagang. Lanjut debitnya, nominal debit dan kreditnya yaitu sebesar 20 juta masing-masing, yaitu 20 juta debit dan kreditnya. Lanjut di tanggal 14 Desember yaitu biaya iklan pada kas. Bentar, saya perbaiki biar rapi. Pada kas. Terus di debitnya yaitu 25 juta, kasnya juga 25 juta. Lanjut 15 Desember, langsung aja kas pada piutang dagang, langsung saya copy dari piutang dagang. Terus nominalnya debit dan kreditnya itu sebesar 130 juta, kreditnya juga sebesar 130 juta. Ini di tanggal 19 Desember itu pembelian pada kas ya. Terus di debitnya kita buat 74 juta. Salah, di kreditnya kita juga buat 74 juta. Lanjut 19 Desember juga, yaitu piutang dagang pada kas, termasuk nominalnya, debit dan kreditnya sebesar 35 juta. Terus lanjut tanggal 20 Desember.
utang dagang pada ini penjualan ya. Terus sebesar nominalnya 160 juta, di kreditnya juga 160 juta. Nanti tanggal 21 Desember kas pada ini piutang dagang yaitu sebesar 50 juta, kreditnya juga sebesar 50 juta. Lanjut di tanggal 22 Desember ini nama akunnya yaitu utang dagang bentar pada retur penjualan. Ini retur pembelian. Kita buat debit dan kreditnya juga. Salah, ini kayaknya pada kas deh. Oke, salah, maaf. Kita buat deh debit dan kreditnya sama. Itu sebesar 100 juta. Kasnya juga 100 juta. Terus lanjut pada 24 Desember. Nah, di sini utang dagang ini utang usaha deh. Utang usaha pada retur soalnya retur pembelian. Terus kita buat debit dan kreditnya sebesar 5 juta, kreditnya juga ya retur pembeliannya sebesar 5 juta. Lanjut di tanggal 28 Desember piutang dagang plus bawahnya pada penjualan, yaitu debitnya dan kreditnya juga sama sebesar 250 juta. Lanjut di tanggal 31 Desember yaitu utang dagang pada kas. Itu nominalnya di debitnya 145 juta, pada kreditnya juga sama 145 juta. Lanjut lagi 31 Desember yaitu piutang dagang pada penjualan. Itu nominal debitnya yaitu 175 juta, kreditnya pun sama 175 juta. Terus 31 Desember lagi yaitu pembelian pada utang dagang. Nominal debitnya dan kreditnya pun sama-sama 150 juta. 31 Desember lagi yaitu keterangannya hutang dagang pada kas.
yaitu nominalnya sebesar 30 juta, kreditnya pun sama 130 juta. Kita buat total dengan, yaitu kita masukin SU, terus sesuai rumus yang saya tahu, SUM tarik ke atas sampai yang transaksi pertama, terus di enter. Itu totalnya sudah muncul. Ini kayaknya. Terus kayaknya ada yang mau. Kayaknya saya mau cek dulu deh. Ada yang keliru kali. Bentar. Lupa masukkan transaksi tanggal 21 Desember, keliru. Yaitu transaksinya, keterangannya pembelian pada utang dagang, yaitu debit dan kreditnya sebesar 150 juta, di kreditnya pun sama sebesar 150 juta. Tadi berubah menjadi 2,91 juta. Terus masukkan rumusnya SUM tarik ke atas sampai transaksi pertama. Terus lanjut di tambah kerangian dan di enter, dan totalnya ngebalance terus kita blok